Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang Horor. Pada sore hari ini Captain Ray masih di Kota Malang, Jawa Timur, mencoba untuk melakukan explore di bangunan bekas hotel yang didirikan tahun 1928. Seperti apa kisahnya? Simak terus videonya. Oke, kita lanjut explore. Biasanya kita nge-explore itu dari depan ke belakang ya guys. Cuman kali ini saya mencoba gaya yang berbeda dari belakang ke depan gitu loh. Ya. Dan vlog yang kali ini mungkin sangat berbeda sekali. Biasanya kita melakukan eksplorasi di bangunan-bangunan terbengkalai itu pada saat malam hari. Hanya saja pada hari ini Captain Ray melakukan eksplorasi pada saat sore hari menjelang berbuka puasa. Kurang lebih saat ini sekitar jam 16.30 waktu Indonesia Barat, 1 jam menuju berbuka puasa. Kurang lebih begitu. Oke, kita lanjut ya. Bangunan ini adalah Wisma Tumapel atau Geraha Tumapel. Wisma Tumapel ini memiliki beberapa banyak lorong dan beberapa banyak kamar. Dan seperti kalian lihat, ini adalah sebuah lorong ya. Dan lorong ini adalah lorong yang paling bawah. Wing. Lorong ini adalah lorong yang paling bawah. Itu tangga menuju ke lantai 2. Lantai yang kita pijak ini adalah lantai pertama sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Permisi. Kenapa saya harus menyalakan lantera atau senter? Karena lorong yang cukup gelap. Dan itu adalah sebuah bunker yang dilarang untuk kita kunjungi. Jadi kita tinggalkan. Di sana terdapat sebuah kamar. Mumpung ingat guys. Di sana terdapat beberapa buah kamar, yang mana kamar itu sebenarnya dipisah menjadi beberapa kelas, yang mana kelas tertentu memiliki kamar mandi di dalam dan kelas tertentu tidak memiliki kamar mandi di dalam. Jadi kalau kamar mandinya di luar. Nah, kayak gini nih kamar mandi nih. Oke, kita lanjut ya. Sebagai sebuah kota yang sempat mengalami masa-masa kependudukan Belanda, Kota Malang memiliki cukup banyak bangunan yang punya arsitektur lawas dan nilai yang sangat bersejarah. Beberapa bangunan tersebut mengalami nasib yang cukup baik dan terjaga keindahannya, seperti Gedung Balai Kota Malang. Namun beberapa juga memiliki kondisi yang tidak terawat sehingga akhirnya dianggap angker, seperti nasib yang dialami oleh Wisma Tumapel ini. Nah, Wisma Tumapel ini sendiri berdiri sejak tahun 1928. Dan
pada masa itu memiliki nama sebagai Hotel Splendid. Hotel ini tergolong cukup mewah karena terletak dekat dengan Balai Kota Malang sehingga didatangi banyak tamu pemerintahan serta bangunan yang menghadap ke bantaran Sungai Berantas yang sangat indah pada masa itu. Wow. 3 lantai mas bro. Secara arsitektur sendiri, bangunan ini juga sangat indah, memiliki gaya yang khas pada masa pendudukan Jepang tahun 1944. Hotel ini berubah menjadi kantor pemerintahan negara Jepang. Fungsi bangunan ini kembali berubah ketika pada tahun 1954 digunakan sebagai wisma dosen dan kampus FKIP Universitas Airlangga Surabaya. Dari wisma inilah munculnya cikal bakal IKIP Malang atau yang sekarang dikenal sebagai Universitas Negeri Malang. Pada tahun 1968, karena kondisi Wisma Tumapel ini yang kurang luas untuk sebuah kampus, maka bangunan ini difungsikan kembali sebagai wisma milik IKIP Malang. Sebenarnya sudah terdapat sedikit perubahan bentuk dari bangunan ini karena kejadian Malang bumi hangus yang dulu terjadi pada tahun 1947. Pada saat itu berbagai bangunan yang dianggap tidak dimiliki oleh masyarakat pribumi dibakar dan tidak terkecuali bekas Hotel Splendid ini. Wow, rupanya memiliki masa kelam di masa lalunya guys. Kita lihat ke depan. Namun ya beruntung bangunan tersebut tidak hangus seluruhnya dan dibangun ulang dengan bentuk yang tidak jauh berbeda dari awal. Kita tengok kira-kira ini tembusnya kemana. Oke, hanya tembus ke ruangan ini dan itu ada tamannya. Kita sudah melakukan review di sini ya. Sekarang kita mencoba masuk kembali. Wow. Oke. Masuknya tertutup, maka kita tutup kembali. Lanjut. Bangunan ini mulai dikosongkan pada tahun 2009 karena ada rencana dari pihak pemiliknya untuk menjadikannya sebagai hotel. Sebelumnya tempat tersebut ditempati oleh beberapa karyawan yang mengabdi pada kampus atau universitas pemilik dari bangunan ini di saat ini. Namun ternyata rencana untuk menjadikan tempat tersebut sebagai hotel terhenti karena perubahan undang-undang yang terjadi. Sungguh Malang bukan kepayang. Malang bukan kepayang. Ini sebenarnya yang kita pijak ini adalah lantai 2 ya teman-teman, bukan lantai 1. Jadi lantai 1 yang sebenarnya adalah ya di bagian bawah tadi. Kita sudah berjalan dari ujung sana. Abaikan rasa kritinya guys, abaikan. Kita saat ini mengangkat sejarah bangunan-bangunan tua yang ada di sekitar kita, terutama di Indonesia atau yang berada di kota-kota sekitaran Anda. Oke ya. Nah, tangga ini menuju ke lantai 3. Wow. Oke, karena ada permintaan tertentu maka saya harus memberikan narasi dalam bahasa Inggris. Jadi mohon maaf kalau bahasa Inggris saya masih agak-agak berantakan banget. Oke.
Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Captain Ray from Malang City, and I will explain this abandoned building who named Graha Tumapel or Wisma Tumapel in Malang City. As a city that had experienced the Dutch occupation period, Malang City has quite a lot of buildings that have old architecture and historical value. I already climbed to the 3rd floor. The building of Wisma Tumapel was established since 1928 and at that time had the name as Hotel Splendid. At that time, this hotel was quite luxurious because it was located close to Malang City Hall and that many government guests and buildings facing the banks of the Brantas River were very beautiful at that time. You can see, that's the Brantas River. Okay, let's proceed. Architecturally itself, the building is also very beautiful and has a distinctive style. During the Japanese occupation in 1944, the hotel changed its function as a government office. The function of this building changed again when in 1954 it was used as a lecturer's guest house and the campus of FKIP Universitas Airlangga Surabaya. From this guest house is the emergences of the forerunner of IKIP Malang, or known as the State University of Malang, or UM. In 1968, due to the lack of spacious Tumapel guest house for a campus, this building functioned as a guest house owned by IKIP Malang. Actually, there has been a slight change in the shape of this building because of the scorched Malang incident that used to happen in 1947. Indigenous people were burned and no exception for the former Splendid Hotel. But luckily, the building was not completely charred and rebuilt in a shape not much different from the beginning. The building was vacated in 2009 due to the UM's plan to make it a hotel. Previously, the place was occupied by several employees who served on the UM campus. The building, but it turned out that the plan to make the place as a hotel was halted due to a change in the law. Okay. Descending to the first floor, to the ground floor. Sekarang kita turun menuju lantai 1. Sebenarnya kondisi Wisma Tumapel ini pada saat ini sudah dilakukan renovasi pada tahun 2015 kurang lebih. Ya. Dan renovasi ini sampai saat ini belum dilakukan tindakan lebih lanjut, mungkin terkait perizinan untuk dijadikan hotel lagi di masa akan datang atau bagaimana, kita tidak tahu. Oke guys, ini adalah bagian bawah dan bisa kalian lihat ada beberapa AC baik di bangunan di kamar yang ini ataupun di kamar yang lain ya guys, terdapat AC. Kita akan melihat beberapa sisi luar dari bangunan ini, dan yang tidak kita masukkan di dalam rekaman saya yang ini mungkin bisa dilihat di review ya. Ini sebenarnya adalah vlog yang agak berbeda pada biasanya, dimana saya biasanya melakukan vlog malam hari, tetapi ini demi mengangkat sejarah
saya melakukan vlog pada sore hari. Saya memulai vlog tadi di titik tersebut. Ya, ada bulat-bulat itu tadi lah, dekat-dekat situlah ya. Oke, kita lanjut lagi. Jika kalian bisa melihat bangunan ini sungguh indah. Kelihatan banget Belanda banget ya. Kelihatan banget Belanda banget. Oke. Kita lanjut. Kondisi dari wisma tersebut yang tidak ditinggali serta usia bangunan yang sudah cukup tua menyebabkan munculnya berbagai spekulasi mengenai kondisi gedung tersebut yang angker katanya. Namun hal tersebut justru menjadi faktor penarik bagi banyak orang yang untuk mendatangi wisma tersebut. Selain itu, pada saat ini lokasi tersebut juga sangat sering digunakan sebagai tempat pemotretan, termasuk saya. Interior serta arsitektur gedung yang sudah cukup tua menimbulkan efek dramatis serta menjadi faktor yang menarik banyak anak muda mendatangi tempat tersebut. Itu tangganya menuju lantai 3. Jadi bunker tadi itu adalah lantai 1 dan yang kita pilih adalah lantai 2 dan tangga ini menuju ke lantai 3. Oke. Di dalam bangunan itu sendiri terdapat beberapa aturan yang harus ditaati, seperti larangan untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, larangan berteriak, serta jam tutup pada pukul 17.00 pada setiap hari. Seluruh aturan yang ada itu turut memunculkan berbagai spekulasi mengenai misteri bangunan tersebut. Misteri apakah ini? Masa bodoh? Sorry ya guys, kalau mungkin saat ini saya berbicara agak lancar karena saya membaca, jujur aja baca, nggak bohong aku nggak bisa bohong ya, membaca. Saya susah untuk merangkai kata-kata karena saya bukan pujangga. Jadi apa yang keluar dari lidah saya itu sebenarnya spontanitas. Jadi kalau misalkan ngomongnya dengkul meloncat ya dengkul meloncat. Baru kali ini rotok gena. Kita lanjut. Nah, walau ada berbagai kisah misteri serta berbagai spekulasi mengenai keangkeran bangunan ini, namun wisma ini tetap merupakan salah satu bangunan penting di Malang karena sejarahnya dan bentuk bangunan yang dimilikinya. Jika kalian mungkin tahu bangunan yang bernama Lawang Sewu atau stasiun Semarang Tawang di Jawa Tengah, kubah bangunan ini memiliki kemiripan dengan kubah yang terdapat di stasiun Semarang Tawang dan Lawang Sewu. Ini adalah kamar-kamar yang katanya bapak tadi itu kelas ekonomi. Jadi mandinya di luar, ngantri kayak anak kos. Jadi di hotel ini terdapat zona A, zona B, zona C, dan zona basement, di mana itu membedakan kelas-kelas kamar pada prinsipnya. Dan kelas-kelas kamar itu, nah ini adalah sebuah toilet yang diperuntukkan kepada pengunjung yang bermalam di sini menggunakan kamar kelas ekonomi. Ada jujing. Kamar kelas ekonomi tadi itu menggunakan kamar mandi di luar kamar ya. Jadi nya di dalam, hohihenyanya di dalam, mandinya di luar. Ngantri dulu. Oke. Kita lanjut. Ini adalah satu jalan akses, satu ruangan akses penghubung antara ruangan pintu masuk dan lorong yang menghubungkan ke belakang. Oke. Kita lanjut speak in English. So let's proceed to the second floor. Tuh. Aku dikunci. Weleh. Saya dikunci, guys.
Pura. Di bangunan Belanda saya dikunci. Wih. Kita lanjut lagi guys ya. Sekarang mungkin tadi bapaknya itu agak kaget kok tumben-tumbenannya gitu ya. Ada yang gedor dari belakang. Ini adalah lantai 2. Lantai 2 yang menuju ke hall di bawah kubah. Cuma kubahnya sepertinya nggak kelihatan ya. Oke, let's climb to the stairs. This is wooden stairs connected from the first to the second floor. Let's climb it. Oke. Permisi. The condition of the guest house there is not inhabited, and the age of the building is old enough to cause various speculation about the condition of the building is haunted. But is this precise? Ngos-ngosan cok. But it is precisely a pull factor for many people to come to the guest house. In addition, at this time the location is very often used as a shooting place. The interior and the architecture of the building that is old enough to cause dramatic effect and become a factor to attract many young people to the place. Whew. Take a deep breath. Whew. In the building itself, there are several rules that must be obeyed, such as a ban on opening closed doors, a ban on shutting and closing hours at 5 o'clock p.m. All the existing rules also led to the various speculation about the mystery of the building. Although there are various mystery stories and various speculation about this awesomeness of the building. Wow. This guest house is still one of the important building in Malang because of its history and the shape of the building it owns. I would like to thank you for you guys who have faithfully watched this video. See you again at another time with me, Captain Ray from Wisma Tumapel, Malang City, East Java, Indonesia. Okay, Captain Ray. Wow. You can see, guys. You can see that. Gra Tumapel. Wow, this is very historical building. Very awesome. Very awesome. Oke, kita sudah selesai. Oh, sorry, aku terpaksa harus membaca teks karena saya tidak pandai merangkai kata, jadi saya harus mengetiknya di rumah beberapa hari sebelum ini. Jadi kalau misalkan ada salah kata, salah ucap, saya Kapten Ray memohon maaf lahir batin. Saya melakukan vlog ini demi mengangkat kisah sejarah bangunan-bangunan yang berada di sekitar kita, lestarikan cagar budaya yang berada di sekitar kita, abaikan cerita misterinya, dan jangan merusak lingkungan, guys. Saya Kapten Ray dari Kota Malang. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah.
Lagi iki aku maca petang lembah. Hah? Loh, sik ngerekam.